itu Gus Dur. Kalau tahun 1998 masih Soeharto. Kemudian 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, yang dimana materi ini itu termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.3 ya, PPKN kelas 8 di semester 1. Nah, harapannya dengan mempelajari materi ini kita akan mengerti paling tidak terhadap 4 hal. Yang pertama adalah mengerti tata urutan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Dan yang kedua adalah memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945. Dan yang ketiga adalah kita juga harus memahami yang namanya sistem hukum nasional secara keseluruhan. Dan terakhir adalah mendemonstrasikan peran sebagai penyusun perundang-undangan. Nanti ada waktunya untuk praktek ya. Nah, peraturan perundang-undangan merupakan konstitusi tertulis. Sebagaimana yang kita tahu bahwa konstitusi itu memiliki dua bentuk, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu disebut sebagai undang-undang dan yang tidak tertulis itu disebut sebagai konvensi. Nah, jika diartikan secara harfiah, perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang berdasarkan prosedur yang telah disepakati. Ada 3 kata kunci yang saya tandai. Yang pertama adalah memuat norma hukum. Jadi jelas ya, peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum, yang berarti apabila perundang-undangan ini dilanggar itu akan memiliki akibat langsung ya. Kemudian mengikat secara umum. Nah, perundang-undangan ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat, untuk semua kelas sosial, tidak pandang bulu ya. Dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang. Nah, perundang-undangan ini tidak bisa dibuat oleh sembarang orang. Karena tentu saja berdasarkan prosedur yang telah disepakati, perundang-undangan ini hanya dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang telah ditunjuk berdasarkan undang-undang. Nah, seperti apa? Nah, kita lanjutkan. Nah, riwayat dasar hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia itu telah mengalami 4 kali perubahan. Yang pertama itu terjadi di tahun 1966, yaitu melalui TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996, yang dimana ini adalah di masa pemerintahannya Soeharto. Kemudian berubah di tahun 2000, yaitu melalui TAP MPR nomor 3 MPR 2000, yang ini saat itu terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur ya. Tahun 2000 itu Gus Dur. Kalau tahun 1998 masih Soeharto. Kemudian 1998 sampai dengan 1999 adalah B.J. Habibie, dan di tahun 2000 itu adalah masa kepemimpinan Presiden Gus Dur. Nah, kemudian berubah lagi di tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Nah, 2004 ini itu adalah awal pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, berubah lagi di tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Dan ini adalah dasar hukum yang saat ini digunakan ya sebagai landasan utama tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai dengan sekarang loh ya. Nah, jika kita diklasifikasikan berdasarkan hierarki atau urutan dari tertinggi ke yang rendah, tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang pertama itu urutannya adalah UUD 1945. Yang kedua itu ada TAP MPR. Yang ketiga itu ada undang-undang atau Perpu. Perpu ini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat itu adalah peraturan pemerintah atau yang kita biasa dengar sebagai PP.
Kemudian peraturan presiden, Perpres, dan peraturan daerah. Peraturan daerah ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah peraturan daerah provinsi dan yang kedua adalah peraturan daerah kabupaten. Oh ya, ada yang lewat, maaf. Jadi dari empat pergantian dasar hukum ini, apa sih yang membedakan? Bahwa yang membedakan itu ketika di tahun 2004. Nah, di mana di tahun 2004 ini yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, dari urutannya itu tidak ada yang namanya TAP MPR. Ya, tidak ada yang namanya TAP MPR. Nah, sedangkan di yang lain, ya, di dasar hukum yang lain, yaitu TAP MPR 1966, kemudian TAP MPR 2000 dan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, itu semuanya ada TAP MPR. Nah, kurang lebih sama sih sebetulnya seperti yang berlaku saat ini. Nah, itu adalah yang membedakan dasar hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana peraturan perundang-undangan ini bisa dibuat. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah undang-undang, siapa saja yang kemudian berhak membuat peraturan perundang-undangan, dan kapan berlaku dan berlahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Pertemuan pembahasan ini kita akan lanjut di pertemuan berikutnya.